Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3371. Butler John terkekeh dingin. Kemudian ekspresi suram menetap di wajahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan memberimu kesempatan? Pergi, lumpuhkan dia. Orang-orang berjubah emas maju selangkah pada saat yang sama. Mata mereka dingin. Setiap gerakan mereka disinkronkan ketik. Sampai-sampai napas mereka pun sama. Itu pemandangan yang cukup menakutkan. Harvey terkekeh. Kau akan melumpuhkanku. Dengan ketiga orang di sini. Berhenti bermimpi. Harvey maju selangkah. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu. Mengapa kamu tidak mendatangiku juga? Kita semua sekaligus. Anda tidak berhak menyuruh Butler John melakukan pekerjaan kotor itu. Butler John tertawa terbahak-bahak. Kalian bertiga. Pergi bersama-sama. Berhentilah membuang-buang waktu. Orang-orang berjubah emas mengangguk sebelum melambaikan tangan. Tepat setelah itu, panah tersembunyi terbang tepat ke arah Harvey dengan kecepatan ringan. Harvey tahu bahwa anak panah itu berbahaya ketika dia melihat penampilan percaya diri musuhnya. Dia mundur beberapa langkah alih-alih menyerang ke depan. Boom! 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 Serbuk api menyebar kemana-mana tepat saat anak panah mendarat di tempat Harvey pernah berdiri. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Saat Harvey mundur, ketiga orang berjubah emas itu berlari bersamaan. Gerakan mereka secepat kilat. Ketiganya sudah berada tepat di sebelah Harvey saat dia masih bergerak mundur. Mereka langsung mengulurkan tangan untuk meraih anggota tubuhnya. Harvey mengerutkan kening. Dia berencana untuk mundur dan menghindari serangan secepat mungkin. Desir. Sebelum Harvey bisa melakukan apa saja, cahaya terang bergerak tepat ke arah ketiganya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ekspresi mereka berubah, dan mereka melangkah mundur untuk menghindari tebasan yang mengerikan. Meskipun mereka cepat, pakaian mereka masih robek. Bekas luka ringan menghantam tubuh mereka. Jelas bahwa mereka tidak lama lagi akan terbunuh. Butler John, yang berdiri di belakang dengan tangan bersilang, tidak bisa menahan cemberut. Harvey penasaran. Ketiganya lincah dan memiliki skill yang cukup bagus. Mereka jelas-jelas Kings of Arms yang luar biasa. Namun, pendatang baru tak dikenal yang muncul entah dari mana melawan mereka dengan mudah. Orang ini pasti lebih terampil dibandingkan ketiganya. Seorang pria berpakaian santai mendekati Harvey. Dengan pedang di tangan. Wajahnya muram. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan York? Harvey mengangguk pada pendatang baru ini. Mereka bilang kamu tidak punya hak untuk menangani bisnis di dunia bawah. Pendatang baru itu tidak lain adalah Ansel sendiri. Hanya saja, dia tidak berseragam saat itu. Ansel tertawa kecil. Kalau begitu, kita mainkan saja permainan mereka. Lagi pula itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah, katanya pelan. Ansel menyipitkan matanya ke arah trio berjubah emas di depannya. Dia mengerutkan kening. Harimau Laut Utara. Jika saya ingat dengan benar, kalian bertiga ada dalam daftar orang yang dicari di negara H. Beraninya kalian muncul di sini sekarang. Apakah menurutmu aku tidak ada? Secara alami, Ansel mampu mengidentifikasi tiga musuh di depannya. Wajah wanita itu menjadi gelap dalam sekejap. Siapa kamu? Karena kamu tahu siapa kami. Apakah kamu masih berencana ikut campur dalam urusan kami? Bab 3372. Orang-orang dari Macan Laut Utara memberikan senyum celaka. Aku tidak peduli siapa kamu. Tetapi kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga John. Ansel dengan tenang maju selangkah sebelum mengayunkan pedangnya. Ayunannya tidak cepat.
tapi sinar yang menyerupai cahaya bulan bisa terlihat. Ekspresi pria yang berbicara segera berubah. Dia bisa merasakan bahwa dia menjadi sasaran serangan Ansel. Tebasan itu tampak sangat lambat di matanya. Hampir sampai pada titik di mana dia merasa dia bisa memblokirnya. Tapi entah kenapa, dia merasa bahwa dia lebih lambat dari tebasan itu. Apa artinya ini? Serangan itu sudah jauh lebih cepat daripada yang bisa dipahami manusia manapun. Sederhananya, tidak mungkin dia bisa membela diri melawannya. Meski begitu, dia tidak hanya duduk di sana dan mengambilnya. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat melambaikan tangannya, menembakkan panah tersembunyinya. Semua orang akhirnya bisa melihat pendaratan hit Ansel. Mereka mengira seluruh tempat itu akan hancur berkeping-keping. Tetapi pria itu hanya jatuh ke tanah, lumpuh. Seluruh tubuhnya gemetar. Bekas luka besar terlihat di tubuhnya saat dia terus menggigil. Dia dikalahkan hanya dalam satu pukulan. Kekuatan yang mengerikan. Ansel menggerakkan jarinya ke bilah pedangnya dengan ringan saat dia melihat pria di tanah. Lucu. Tuan York, aku tidak pernah bertarung sekalipun sejak aku keluar dari ketentaraan. Tapi untuk orang-orang ini, aku bahkan tidak punya hak untuk melawan mereka. Aku pasti mempermalukanmu sekarang. Harvey tersenyum tenang. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kamu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sepertinya kamu tidak pernah melupakan ajaranku. Terima kasih atas pujiannya. Ansel merasa senang. Dia merasa lebih beruntung daripada memenangkan lotre untuk mendapatkan penilaian pelatih kepala. Kamu bajingan. Beraninya kamu melakukan ini pada saudaraku. Pria satunya lagi berteriak marah setelah melihat Ansel mengalahkan saudaranya dengan begitu mudah. Aku akan membunuhmu. Namun sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan muncul bekas luka di dadanya. Dia jatuh ke tanah bahkan sebelum dia tahu apa yang terjadi. Darah merembes keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tanah. Ansel menembak mereka dengan tatapan sedingin es. Apakah kamu tidak melihat bahwa saya sedang berbicara dengan Sir York di sini? Berhentilah menyalak. Wanita itu mengungkapkan ekspresi yang mengerikan. Macan Nordsea adalah sosok yang tak terkalahkan. Ketika mereka melayani di bawah keluarga John, mereka bertugas menangani orang-orang yang tidak mungkin dilawan di depan umum. Mereka memiliki darah setidaknya 800 orang di tangan mereka. Mereka akan selalu berhasil dalam misi mereka dengan sempurna, apapun rintangannya. Karena itu, mereka tidak pernah menyangka akan melawan lawan yang merepotkan seperti itu. Mereka yakin Harvey tamat jika Rahel tidak ada di sini. Namun, orang lain datang untuk menyelamatkan hari itu. Wanita itu kembali sadar dan tertawa marah. Sebutkan namamu jika berani. Lihat apakah kamu akan membuatku takut. Cahaya terang melintas di depan mata semua orang sekali lagi. Ansel mengayunkan pedangnya bahkan tanpa melihat wanita itu. Wanita itu ingin menghindari serangan itu. Tapi dia sedikit terlambat. Dia hanya bisa melihat kegelapan di depan matanya. Dan dia perlahan kehilangan kekuatannya. Dia jatuh ke tanah lumpuh segera setelah itu. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Bab 3373. Sebutkan namaku. Kamu mengatakan itu seolah-olah kamu bisa membalas dendam jika aku memberitahumu siapa aku. Jika bukan karena identitasku, aku bisa saja membunuhmu ratusan kali sekarang. Ansel memberinya tatapan dingin. Orang-orang yang tersisa yang berdiri dengan panik mengedutkan mata mereka. Mereka segera melepas pengaman senjata api mereka. Tetapi senjata mereka terasa sangat dingin dan berat pada saat itu. Harvey melihat apa yang terjadi. Penasaran. Ketika sudah lama memilih untuk pensiun, Ansel melakukan hal yang sama. Ansel belum menjadi dewa perang saat itu. Meski begitu, Ansel telah berlatih tanpa henti sejak saat itu.
Dia akan mampu menerobos dan menjadi dewa perang baru jika ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Harvey sangat terkejut dengan keahlian Ansel. Lagi pula, dia tidak perlu bertarung sebanyak itu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Anda Direktur Torres. Butler John akhirnya mengenali Ansel karena semua orang membeku di tempat. Direktur Torres yang terkenal memiliki keterampilan yang mengerikan setelah kembali dari militer. Dan menggunakan kesempatan itu untuk naik sebagai direktur kantor polisi Floodwell. Aku bertanya-tanya keterampilan macam apa yang bisa dimiliki bocah bodoh sepertimu. Sekarang setelah saya melihatnya, saya benar-benar terkesan. Wajah Butler John dingin. Dia tidak terlalu terganggu saat mengenali Ansel. Orang luar yang kuat adalah yang paling menyusahkan keluarga John. Tidak peduli seberapa kuat seseorang seperti Ansel, keluarganya tetap milik Floodwell. Ansel tidak bisa begitu saja melawan keluarga John karena hal ini. Lagi pula dia tidak bisa menanggung konsekuensinya. Inilah mengapa Butler John masih berani berbicara kembali dengan Ansel. Tapi apa hubungan pria ini denganmu, Torres? Kamu akan bertindak sejauh ini untuk melindunginya. Apakah kamu tidak mengerti bahwa keluarga John akan benar-benar memutuskan hubungan denganmu karena ini? Mata Butler John sangat dingin. Saya harap Anda akan menjawab saya sehingga saya bisa berhenti menebak-nebak sendiri. Beritahu saya jika Anda akan menunjukkan rasa hormat kepada saya. Atau jika Anda akan melawan keluarga saya. Apa menurutmu seorang pelayan sepertimu berhak mengatakan hal seperti itu di hadapanku? Ansel memelototi Butler John dengan pandangan menghina. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Mari kita mulai. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa membuatku mengayunkan pedangku 2 kali, aku akan mengaku kalah. Mata Butler John berkedut saat dia merasakan niat membunuh Ansel. Lengannya yang bersilang terkepal beberapa saat sebelum akhirnya dia melepaskannya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Kamu bukan hanya direktur kantor polisi Floodwell, tapi kamu juga tuan muda kedua dari keluarga Torres. Kamu juga sudah pensiun dari kamp pedang legendaris. Aku tidak akan berani melawan orang sepertimu. Ekspresi kesal muncul di wajah Butler John. Aku akan menyerah untuk malam ini. Serunya. Menggertakkan giginya. Tapi aku tidak akan membiarkan ini berakhir. Tamparan. Namun, Ansel tiba-tiba muncul tepat di depan Butler John sebelum menamparkan wajahnya. Butler John terlempar. Menabrak Toyota Alphard. Dia tidak punya kekuatan untuk merangkak kembali setelah itu. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Dia mengertakkan gigi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Dia tidak menyangka Ansel bisa semenakutkan ini. Pantas saja Ansel berani melawan keluarga John. Apakah kamu menyiratkan bahwa kita akan bertemu lagi? Wajah Ansel tidak menunjukkan emosinya. Katakan pada tuan mudamu bahwa aku akan bertanggung jawab atas situasi ini. Katakan padanya untuk datang padaku jika dia berani. Bab 3374. 1 jam kemudian, di aula samping manor keluarga John, seorang pria tampan berjas menendang Butler John dengan kejam ke tanah. Apakah Ansel benar-benar mengatakan itu? Siapa yang memberinya keberanian? Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini hanya karena dia bisa bertarung? Apakah dia lupa bahwa pamanku melumpuhkan ayahnya hanya dengan satu gerakan? Apakah dia pikir dia bisa mengendalikan keluarga John saja? Karena dia direktur kantor polisi Floodwell. Bodoh-bodoh. Pria tampan itu mengungkapkan ekspresi yang sangat dingin. Dia tidak lain adalah tuan muda keluarga, Elliot John. Dahlia adalah saudara perempuannya. Setelah mendengar tentang kejadian tadi malam, Elliot sudah merencanakan untuk menghadapi situasi adik perempuannya dan merebut kembali martabat keluarga dalam prosesnya. Dia sama sekali tidak peduli siapa yang salah. Maka, dia memerintahkan Macan Laut Utara untuk mengambil tindakan.
Dengan butler John, yang selalu melakukan pekerjaannya dengan sempurna menemani mereka, Elliot berpikir akan mudah untuk menjatuhkan Harvey. Di satu sisi, keluarga akan bisa mendapatkan balasan yang pantas mereka terima. Di sisi lain, kuil surgawi akan memiliki pernyataan yang adil. Tapi Elliot tidak menyangka North Sea Tigers akan lumpuh. Bahkan butler John kehilangan keberaniannya untuk bertarung setelah satu tamparan di wajahnya. Kotoran. Kalian semua. Marah. Elliot menendang orang-orang di depannya hingga jatuh. Keluarga memberimu makan dengan baik setiap hari. Anda mendapatkan semua yang Anda inginkan selama Anda bertanya. Tapi apa yang Anda berikan kembali ketika keluarga membutuhkan Anda? Sama sekali tidak ada. Apakah kamu tidak mengerti bahwa yang lebih berani selalu menang? Bahkan jika Ansel adalah petarung yang menakutkan, bahkan jika dia adalah dewa perang yang legendaris. Terus kenapa? Kamu seharusnya bertarung sampai akhir yang pahit. Kenapa kalian menyeret tubuhmu yang lumpuh kembali? Apakah Ansel mencoba menakutiku? Atau kamu ingin aku menjagamu selama sisa hidupmu? Kami mengalahkan keluarga Torres 20 tahun yang lalu. Kita bisa melakukan hal yang sama sekarang. Maafkan saya, Tuan Muda John. Saya tidak berdaya. Butler John memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya saat dia meraih dadanya. Aku yang harus disalahkan untuk ini. Saya bersedia bertanggung jawab atas kegagalan ini. Aku kembali hidup-hidup bukan untuk menyelamatkan kulitku sendiri, tapi untuk memperingatkanmu sesuatu. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Harvey dengan keluarga Torres, tetapi mereka jelas melindunginya. Sebaiknya kita tidak bisa melawan mereka di tempat terbuka. Kita juga tidak boleh melakukan hal serupa. Kita harus mencoba membuat orang lain membunuh mereka. Setelah ditampar, butler John menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Harvey terus-menerus tidak menghormati keluarga. Adikku dikurung di penjara karena dia. Namun, kamu menyuruhku untuk tidak melawannya. Hanya karena keluarga Torres. Mereka pikir mereka siapa? Mereka tidak berhak. Bab 3375. Butler John tetap diam. Dia hanya ingin menyatakan pendapatnya. Apakah Elliot akan menerimanya atau tidak adalah keputusan Elliot. Keluarga Torres bukan apa-apa. Tidak peduli seberapa kuat Colton. Dia hanya lumpuh sekarang. Tapi Ansel berbeda. Suara tenang bergema dari pintu masuk. Aku meminta seseorang untuk memeriksanya. Ansel bergabung dengan kam pedang ketika dia melayani di tentara. Dikatakan bahwa dia adalah legenda hidup dan pengawal pribadi pelatih kepala. Seorang lelaki tua berusia 50-an berjalan ke depan dengan tangan bersilang. Pria itu adalah kepala keluarga John, Gavin John. Dia adalah ayah Elliot, dan juga saudara dari talenta terbaik Istana Emas. Ansel tidak berarti apa-apa, bahkan jika dia adalah dewa perang. Dia tetap bukan tandingan Istana Emas. Namun, pelatih kepala tidak bisa dianggap enteng. Kita tidak akan berbicara tentang pertempuran Eropa-Amerika, tetapi yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama di Timur Tengah. Karena pelatih kepala, dewa perang dari negara lain tidak berani melangkah ke dalam perbatasan negara H. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya pria itu. Sebelum memastikan hubungan keluarga Torres dengan pria itu, tidaklah bijaksana untuk melawan mereka sekarang. Biarkan Ansel melindungi Harvey sesukanya. Mengapa melawan pria dengan dukungan luar biasa untuk seseorang yang bahkan tidak kamu kenal? Gavin menatap Elliot dengan getir. Lain kali, gunakan kepalamu daripada emosimu. Berhentilah mengatakan hal-hal bodoh ini hanya karena perasaanmu mengambil kendali. Aku ceroboh. Ayah. Tapi, Dahlia dikurung karena start itu. Kata Elliot ragu-ragu. Freddy dalam keadaan menyesal karena dia juga. Ada juga kegagalan malam ini. Keluarga John benar-benar terhina. Jika tersiar kabar tentang ini,
Bagaimana kita bisa mengambil posisi kita sebagai keluarga kelas atas? Bahkan reputasi Istana Emas ternoda karena kita. Bab 3376. Elliot John sangat marah ketika dia memikirkan orang luar yang sama sekali tidak menghormati keluarga John. Lagi pula, dia setara dengan 3 tuan muda dari keluarga Bauer. Dia lebih baik mati daripada tidak dihargai seperti ini. Itu sebabnya dia sangat marah setelah mendengar tentang kejadian itu. Gavin Bauer terkekeh sebelum menepuk pundak Elliot. Tenang, karena Ansel Torres mengatakan dia ingin melindungi Harvey York. Kita harus menghormatinya bersama dengan orang-orang yang mendukungnya. Kami tidak akan menyentuh Harvey. Tapi itu tidak berarti orang lain tidak akan melakukannya. Harvey mengubah Freddy Garcia menjadi sayuran. Dia adalah talenta terbaik kuil surgawi. Katakan padaku, jika dia benar-benar mati, akankah orang India, yang terus-menerus menderita terhadap Harvey, bisa duduk diam? Gavin menunjukkan ekspresi lucu saat dia menjelaskan situasinya kepada Elliot. Kakak kelas sejati seharusnya tidak hanya mengejar apa yang ada di depan mereka. Mereka perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Dengan begitu, mereka bisa merencanakan kemenangan mereka sejak awal. Kalau begitu, kita akan melakukan ini dengan caraku. Gavin menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya. Hal lain, pergi dan beritahu Dewan Bisnis Barata dan keluarga Bauer sesuatu dari saya. Keluarga John tidak akan pernah melawan Harvey lagi. Ada beberapa hal yang harus kami lakukan. Tetapi kami juga harus memastikan bahwa kami memainkan peran kami secara terbuka. Bagaimanapun juga, kita harus memberikan penghormatan kepada keluarga Torres. Bab 3377. Pukul 9 malam. Di Floodwell People's Hospital, Harvey York membawa beberapa buah yang telah dipetiknya sebelum mengunjungi Mandy Zimmer. Lagi pula, istrinya sendiri yang terluka. Itu wajar baginya untuk menjadi serajin ini. Lilian Yates tidak tahan dengan Harvey. Tetapi dia mengerti bagaimana dia akan bersikap. Setiap kali dia mengunjungi Mandy, dia selalu membawa cek besar hanya untuk menutup mulut Lilian. Lilian adalah wanita tanpa ampun. Tapi bagus dia bisa membiarkan apapun meluncur atas nama uang. Harvey bisa menjaga kewarasannya selama kunjungannya karena hal ini. Setelah mengobrol ringan dengan Mandy, Harvey meninggalkan buah-buahan itu dan pergi karena tidak ingin mengganggu istirahat Mandy. Karena wabah itu, Harvey dengan hati-hati memakai masker dan mengingatkan Mandy dan Lilian untuk tidak meninggalkan kamar sakit agar tidak tertular. Saat Harvey turun, lift khusus terbuka. Seorang dokter dengan jas putih dan masker wajah mengeluarkan gerobak. Tinggi dan berat badannya hampir sama dengan Harvey. Dokter menyipitkan mata sedikit ketika dia melihat wajah Harvey. Seolah-olah untuk memastikan dia ada di sini mengunjungi seseorang sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Harvey dengan tenang kembali menatap dokter sebelum pergi tanpa suara. Dia menyadari sesuatu yang aneh. Dokter memiliki kapalan tebal di tangannya. Dia jelas seorang seniman bela diri. Meski dokter berusaha menyembunyikannya, Harvey masih bisa merasakan sedikit niat membunuh datang darinya. Dokter sengaja melepas masker wajahnya. Harvey menyusutkan matanya saat ini. Bahkan jika itu hanya sekilas, dia sudah tahu. Dokter itu mirip dengannya. Harvey tidak terburu-buru keluar dari lift. Dia dengan tenang menekan tombol ke lantai 4. Ketika lift tiba, dia dengan tenang berjalan kembali menggunakan tangga. Dokter, yang terlihat persis seperti Harvey, mendorong gerobak ke ujung lorong. Ruang sakit VIP ada di sana. Selusin orang India menjaga pintu depan. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Setiap orang dari mereka terlihat sangat brutal. Jelas, ini kamar sakit Freddy Garcia. Meski saat ini dia adalah sayuran, masih ada kesempatan baginya untuk diselamatkan.
untuk mencegah sesuatu terjadi padanya. Kuil surgawi mengirim lusinan ahli untuk melindunginya. Mereka bahkan berhasil mendapatkan dokumen legal untuk membawa senjata api melalui bantuan dari keluarga Bauer dan keluarga John. Dokter benar-benar mengabaikan orang-orang itu dan dengan tenang mendorong gerobak ke depan. Orang-orang India memandang dengan tatapan dingin. Siapa kamu? Apakah Anda seorang dokter? Di mana surat-surat identitasmu? Secara alami, orang India berhati-hati. Setiap dokter yang dekat dengan Freddy diperiksa secara menyeluruh. Bab 3378. Dokter tersenyum ketika orang-orang Indian itu mulai menanyainya. Jangan panik. Semuanya. Saya memiliki identitas saya di sini. Mohon dilihat. Dokter mengeluarkan laptop dan menyerahkannya kepada orang India itu. Orang India menghela nafas lega setelah melihat tindakan dokter. Mereka sepenuhnya yakin bahwa dokter itu sah. Tapi saat orang-orang Indian lengah, dokter melambaikan tangannya, menjatuhkan setiap kaleng dan botol dari gerobak. Bau menyengat perlahan tercium setelah ledakan kecil terdengar. Beberapa orang India di depan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu mereka menghirup gas tersebut, mereka langsung jatuh ke tanah sementara buih putih keluar dari mulut mereka. Orang India lainnya mengubah ekspresi mereka sebelum mengeluarkan senjata api mereka. Jangan bergerak. Siapa kamu? Dokter menjaga wajah lurus saat mendengar ancaman itu. Dia melambaikan tangannya sebelum pisau bedah terbang keluar dari lengan bajunya. Ah! Jeritan kesakitan terdengar saat orang-orang India itu jatuh ke tanah sambil memegangi lengan mereka dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Sementara semua orang India terluka parah. Dokter menendang pintu hingga terbuka dan berjalan ke arah Freddy. Puff! Kepala Freddy miring ke samping saat pisau bedah menusuknya. Dia telah menarik napas terakhirnya. Kamu bajingan. Beraninya kamu melakukan itu pada Tuan Muda Garcia. Orang India dengan paksa berdiri kembali. Mereka tidak dapat menggunakan senjata api mereka. Tetapi mereka masih memiliki tangan cadangan untuk menggunakan belati mereka. Mereka tahu mereka akan selesai jika mereka tidak bisa menangkap pembunuh Freddy. Wajah dokter akhirnya terungkap di bawah cahaya saat kedua belah pihak mulai saling bertarung. Seorang India mengenali wajah itu. Harvey York, kamu bajingan. Beraninya kamu membunuh Tuan Muda Garcia. Beberapa dari mereka sebelumnya pernah melihat wajah Harvey di foto. Mereka semua mendidih karena marah ketika mereka menyadari siapa dokter itu. Bang bang bang. Dokter mengambil senjata api dari tangan seseorang dan menembak mati 3 orang India. Lalu berlari ke lorong sebelum melompat keluar jendela. Jelas dari gerakan cairan bahwa dokter itu ahli. Dia telah melakukan hal-hal seperti ini cukup lama. Bajingan. Orang-orang India lainnya terhuyung-huyung ke jendela dengan senjata api di tangan mereka. Tetapi sudah terlambat. Dokter sudah menghilang di malam hari. Buru-buru. Ayo cepat. Periksa apakah Tuan Muda Garcia masih bisa diselamatkan. Orang-orang Indian itu lari ke kamar sakit sambil mengertakkan gigi. Mereka melihat tubuh tak bernyawa Freddy saat mereka masuk ke dalam. Dia meninggal. Dia benar-benar mati. Keringat dingin menetes di leher mereka. Mereka bahkan tidak bisa sadar karena semua kemarahan itu. Mereka akhirnya menyadari bahwa ini adalah masalah besar. Cepat, panggil Frankie Garcia. Katakan padanya bahwa saudaranya terbunuh. Malam itu ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Dokter mencapai gang di luar rumah sakit dengan mudah. Sebuah mobil telah diparkir untuknya di sana. Bab 3379. Tapi begitu dokter duduk di kursi pengemudi, tubuhnya membeku. Pisau bedah ditempatkan di tenggorokannya tiba-tiba. Selamat malam. Harvey York menjulurkan kepalanya sebelum menunjukkan senyum tipis. Saat dokter melihat wajah Harvey, dia tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang sebenarnya.
Dia dengan cepat mencoba meraih ke dalam sandaran tangannya untuk senjata apinya. Tetapi tubuhnya membeku lagi setelah Harvey memasukkan kekuatan ke pisau bedah. Itu tidak baik. Harvey tersenyum. Jika kamu akan meniruku, setidaknya cobalah sedikit lebih keras. Saya tidak akan mengeluarkan senjata api dengan tergesa-gesa. Dokter menunjukkan tatapan dingin di matanya. Aku tidak ingin membunuhmu. Tapi sekarang kamu di sini. Aku tidak punya pilihan selain mengirimmu pergi. Mengirim saya pergi? Tanya Harvey sambil tersenyum. Akulah yang lebih unggul di sini. Aku tidak peduli kamu membunuh Freddy. Tapi itu akan menjadi buruk jika kamu membuatku disalahkan. Harvey melihat seluruh operasi tetapi tidak berusaha menghentikannya. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan konflik itu. Dokter menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu ingin menangkapku hidup-hidup? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Tanya dokter dengan nada dingin. Apakah itu benar-benar sulit? Harvey tersenyum. Apakah kamu pikir kamu bisa membicarakan jalan keluar dari ini? Anda akan mati jika saya hanya memberikan sedikit tekanan lagi. Atau apakah kamu pikir aku akan membunuhmu jika kamu terus mengoceh? Lagi pula, kamu cukup setia. Sayang sekali aku belum ingin kau mati dulu. Harvey menamparkan tubuh dokter dengan tangannya yang lain. Rasa lemas bisa dirasakan di dalam tubuh dokter hanya dalam sekejap. Dia bisa membunuh begitu banyak orang yang menentangnya sebelumnya. Tetapi dia merasa sangat tidak berdaya. Seolah-olah dia tidak berbahaya seperti domba. Harvey kemudian menarik pisau bedahnya dan menilai dokter itu. Apakah Anda melayani keluarga John? Dia menamparkan wajah dokter. Membuatnya memuntahkan racun yang dia coba gigit. Mata dokter terus berkedut. Dia berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri setelah menyadari bahwa Harvey telah melumpuhkannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan dirampok karena melakukan itu. Cukup bicara. Bunuh saja aku. Jangan terlalu sombong juga. Kamu akan membayar untuk melawan orang yang seharusnya tidak kamu lakukan cepat atau lambat. Dokter mengangkat kepalanya. Melindungi harga dirinya yang terakhir. Lakukan sudah. Membunuhmu. Harvey dengan tenang tersenyum. Kenapa harus saya? Kamu adalah bukti hidup. Aku harus bertanya tentang dari mana kamu mendapatkan wajah itu dan mengapa kamu membunuh Freddy. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya cepat. Saya memiliki seseorang yang akan melakukan itu untuk saya. Kaiden Balmer dari Hatchet Gang. Misalnya. Dia ingin kesempatan untuk membuktikan dirinya. Aku yakin dia akan melakukan yang terbaik jika aku memberitahunya tentang ini. Dokter itu menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Istana Emas secara khusus melatihnya sebelum ini. Seorang gangster biasa tidak akan bisa membuka mulutnya sejak awal. Harvey menunjukkan senyum tipis sebelum mengangkat teleponnya. Aku membutuhkanmu di sini di Floodwell People's Hospital. Kaiden. Bab 3380. Saat Harvey York meminta bantuan Kaiden Balmer untuk menemani sang dokter. Di rumah keluarga John, Gavin Bauer dengan tenang menyeruput tehnya. Ada beberapa dokumen dengan informasi tentang Harvey, Joseph Bauer, dan orang Indian di tangannya. Setelah merencanakan rencananya untuk berurusan dengan Harvey, dia meminta seseorang untuk menyelidiki semua orang itu untuknya. Ia cukup terkejut dengan informasi yang didapatnya saat itu. Dia tidak menyadari bahwa Harvey terus-menerus tidak menghormati orang Indian dan Joseph sejak dia tiba di Floodwell. Wajar jika keluarga John berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawannya. Lagi pula, orang luar itu, Harvey, adalah orang yang cukup misterius. Tepat saat Gavin merencanakan lebih banyak rencana, Elliot John masuk dengan cerutu tipis dan panjang di mulutnya. Dia tampak sangat senang pada saat itu. Kita berhasil. Kami berhasil. Ayah, Elliot sangat bersemangat. Kami baru saja mendapat kabar. Freddy Garcia sudah mati. Pelacur itu, Harvey, membunuhnya.
Orang Indian di sana melihatnya. Gavin duduk membeku sesaat di depan matanya. Apakah kamu yakin dia sudah mati? Tentu saja. Elliot percaya diri. Floodwell adalah wilayah kita. Kita bisa membunuh siapapun jika kita mau. Polisi juga ada di sana untuk menyelidiki situasinya. Freddy sudah selesai. Kudengar mereka berencana menanyai Harvey juga. Lalu, Elliot mengirimkan foto jenazah Freddy ke Gavin. Gavin menghela nafas lega setelah melihat foto-foto itu sebelum merobek dokumen di atas meja. Karena kita berada di titik ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kita harus meningkatkan pertunjukan lebih jauh. Gavin penasaran saat ini. Benar, bagaimana reaksi orang India terhadap situasi ini? Mereka marah. Dewan Bisnis Bharata menjadi gila. Elliot menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Seolah-olah rencananya berhasil. Orang-orang India itu terus berteriak tentang seseorang dari negara H yang membunuh seorang ksatria yang perkasa. Jika bukan karena polisi, orang-orang itu pasti sudah masuk ke base camp Hacet Gang sekarang. Kuil Surgawi juga mendapat kabar tentang itu. Cody Garcia segera pergi setelah itu. Dikatakan dia akan berada di sini untuk menyelidiki sendiri situasinya. Dia berkata bahwa dia menuntut untuk mengetahui seluruh kebenaran. Saya khawatir Frankie Garcia sendirian tidak akan mampu menghadapi Harvey. Tapi bahkan Cody pun kesal tentang ini. Harvey pasti akan menderita bahkan jika dia tidak mati karenanya. Secara alami, Elliot juga tidak hanya bermalas-malasan. Dia tahu bahwa Harvey adalah pria yang menyusahkan. Tapi dia percaya bahwa Harvey akan tamat jika salah satu dari 3 biksu iblis juga memutuskan untuk muncul. Gavin terkesan setelah mendengar bahwa Cody akan segera datang. Tidak buruk. Jika itu masalahnya, kita harus membuatnya lebih mudah untuk biksu iblis. Biarkan mereka membawa lebih banyak pasukan jika diperlukan. Lagi pula, semakin banyak, semakin meriah. Pastikan orang India tidak tahu tentang keterlibatan Harvey. Mereka akan ketakutan jika melakukannya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.